kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Penentuan Biaya Produk dan Manajemen Biaya, mata kuliah akuntansi manajemen dengan dosen pengampu Ibu Rista Aldila Syafri SEMM. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Rosa Girsang dan rekan saya Samara Melinta Marpau dan saya Nisa Artia Daulan. Baik, materi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan apa sih biaya produksi itu. Nah, menurut Mulyadi 1995, biaya produksi itu merupakan biaya-biaya yang terjadi untuk mengelola bahan baku menjadi produk jadi yang siap untuk dijual. Nah, sementara menurut Menafrin 2009, biaya produksi adalah semua biaya yang berkaitan dengan produk atau barang yang diperoleh di mana di dalamnya terdapat unsur biaya produk berupa biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Nah, dari definisi yang disampaikan dapat kita simpulkan nih bahwa biaya produksi itu adalah biaya-biaya yang digunakan dalam proses produksi meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik yang jumlahnya lebih besar dibanding dengan jenis biaya lain. Nah, menurut Mulyadi 2009, biaya dapat dikelompokkan menjadi dua golongan, yaitu biaya langsung dan biaya tidak langsung. Nah, biaya langsung ini adalah biaya yang terjadi karena ada sesuatu yang dibiayai. Biaya langsung terdiri dari biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung. Nah, sedangkan biaya tidak langsung adalah biaya yang terjadi tidak hanya disebabkan oleh sesuatu yang dibiayai. Nah, materi yang kedua itu mengenai klasifikasi biaya. Nah, klasifikasi biaya produk berdasarkan fungsi pokok. Yang pertama itu biaya produksi. Ini meliputi bahan baku, tenaga kerja, beban operasional, barang atau pabrik, dan lain sebagainya. Yang kedua itu biaya pemasaran atau marketing expense. Biaya yang harus dikeluarkan untuk memastikan semua produk terbeli oleh konsumen. Contohnya nih adalah untuk kegiatan promosi dan iklan yang dilakukan perusahaan. Nah, yang ketiga itu biaya administrasi dan umum. Nah, beban yang digunakan untuk mengkoordinasikan kegiatan produksi dan pemasaran produk, misalnya gaji karyawan, overhead kantor, dan lainnya. Nah, klasifikasi biaya yang kedua itu berdasarkan kegiatan atau volume produksinya. Yang pertama biaya variabel. Nah, jenis biaya variabel ini beban yang mengalami fluktuasi atau bervariasi sesuai dengan jumlah output yang diproduksi. Nah, makin besar volume penjualan, makin besar pula beban yang harus dikeluarkan. Nah, yang kedua itu biaya tetap. Jenis beban ini yang selalu konstan dan tidak dipengaruhi oleh volume produksi. Nah, klasifikasi berdasarkan objek yang dibiayai. Yang pertama itu biaya langsung. Ini merupakan pengeluaran yang berkaitan dengan produksi barang atau jasa. Direct costs meliputi bahan mentah, tenaga kerja, dan distribusi yang terkait dengan produksi suatu produk. Nah, yang kedua itu biaya tidak langsung. Nah, biaya tidak langsung ini adalah pengeluaran yang tidak terkait dengan produksi barang atau jasa yang tidak dapat diidentifikasi langsung dengan proses produksi secara keseluruhan. Contohnya itu biaya listrik, penyusutan mesin, upah mandor, dan administrasi pabrik. Nah, materi yang ketiga itu metode penentuan biaya produksi. Nah, ada beberapa metode penentuan biaya produksi nih, yaitu yang pertama itu full costing. Full costing ini merupakan metode memperhitungkan semua unsur biaya produksi, termasuk biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Nah, yang kedua itu variable costing. Metode ini hanya memperhitungkan biaya produksi yang bersifat variabel seperti biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik variabel. Nah, yang ketiga itu harga pokok pesanan. Nah, di mana metode ini cocok untuk perusahaan yang memproduksi berdasarkan pesanan atau produk yang harus dihasilkan bersifat heterogen.
Nah, yang keempat itu harga pokok proses. Metode ini digunakan untuk perusahaan yang mengolah produknya secara massal. Nah, perbedaan antara metode full costing dan variable costing ini terletak pada perlakuan terhadap biaya produksi yang bersifat tetap. Nah, perbedaan ini akan berakibat pada perhitungan harga pokok produk dan penyajian laporan laba rugi. Nah, materi selanjutnya itu mengenai elemen biaya produksi. Nah, biaya produk ini kan memiliki 3 elemen, yaitu yang pertama biaya bahan langsung, yaitu biaya dari suatu komponen yang digunakan dalam proses produksi dan penggunaannya dapat ditelusuri serta merupakan bagian integral dari suatu produksi tertentu. Contohnya nih adalah kayu pada perusahaan furnitur atau kulit pada perusahaan tas. Nah, yang kedua itu biaya tenaga kerja langsung atau biaya atas kinerja karyawan bagi produksi yang memanfaatkan dapat ditelusuri atau diidentifikasi jejaknya nih, serta dapat dibebankan secara layak ke dalam suatu produk. Contohnya nih adalah karyawan pemotong kayu pada perusahaan furnitur adalah chef pada toko roti. Nah, yang ketiga itu biaya overhead pabrik adalah biaya produksi yang tidak dapat ditelusuri atau diidentifikasi secara langsung pada suatu produk. Terdapat 3 macam biaya over pabrik, yaitu 1. Biaya bahan tidak langsung. Biaya ini adalah biaya dari komponen yang digunakan dalam proses produksi, tetapi jumlah lebih sedikit dibandingkan bahan langsung dan tidak dapat ditelusuri secara langsung pada produknya. Contohnya itu adalah cairan cat dan amplas pada perusahaan furnitur atau penggunaan benang pada perusahaan tekstil. Dan kedua itu biaya tenaga kerja tidak langsung. Biaya ini adalah kinerja karyawan pada bagian produksi tetapi tidak dapat ditelusuri secara langsung atas produk yang dibuatnya. Contohnya itu adalah operator mesin pabrik atau manajer pabrik. Nah, yang ketiga biaya tidak langsung lainnya. Biaya ini adalah biaya yang tidak termasuk ke dalam bahan tidak langsung maupun tenaga kerja tidak langsung. Contohnya adalah penggunaan listrik pada pabrik atau penyusutan mesin pada pabrik. Terima kasih. Sekian dari materi saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan materi yang kedua, yaitu perhitungan biaya produk. 1. Biaya bahan baku. Biaya bahan baku adalah seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh bahan baku untuk digunakan pada proses produksi. Rumusnya yaitu persediaan awal bahan baku ditambah pembelian bahan baku dikurang bahan baku tersisa sama dengan total biaya bahan baku. Contohnya, Andi memiliki usaha catering khusus makanan organik. Target konsumennya adalah orang-orang yang ingin menjalankan gaya hidup sehat dan menurunkan berat badan. Setiap hari Andi menjual 25 paket box catering. Persediaan awal bahan baku yang dibeli sebesar 1.500.000 setiap harinya. Andi harus beli persediaan bahan baku tambahan sejumlah 500.000. Jawabannya, dengan begini kita bisa berhitung biaya bahan baku sebagai berikut, yaitu 1.500.000 ditambah 500 dikurang 0 sama dengan 2 juta per hari. Yang kedua yaitu biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja terbagi menjadi 2, yaitu biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung adalah biaya yang dikeluarkan untuk membayar gaji karyawan yang berkaitan langsung dengan proses produksi. Sedangkan biaya tidak langsung adalah untuk karyawan yang tidak terlibat langsung ke produksi. Rumusnya yaitu biaya tenaga kerja harian ditambah biaya tenaga kerja tetap ditambah biaya tenaga kerja tidak langsung, yaitu sama dengan total biaya tenaga kerja. Contohnya, catering Andi memiliki 3 orang tenaga kerja. Setiap orang dibayar sebesar 50.000 per hari dan tugasnya mulai dari menyiapkan bahan baku, memasak hingga memasukkan makanan ke kotak makanan. Selain ahli masak, ada juga driver 1 orang yang bertugas mengantarkan paket makanan ke pelanggan. Driver dibayar 30.000 per hari. Maka total biaya tenaga kerjanya yaitu 3 dikali 50.000 tambah 30.000 sama dengan 180.000 per hari. Yang ketiga yaitu biaya produksi.
Cara menghitung biaya produksi sebenarnya sangat simpel. Cukup jumlahkan total biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead. Dengan metode ini, kita bisa melihat berapa banyak biaya yang harus dikeluarkan untuk memastikan usaha beroperasi. Rumusnya yaitu biaya bahan baku ditambah biaya tenaga kerja ditambah biaya overhead pabrik. Contohnya, usaha catering milik Andi setiap hari menjual 25 paket makanan sehat. Rincian biaya produk untuk membuat 25 paket catering makanan adalah biaya bahan baku, nasi, bahan lauk, dan kemasan sebesar 2 juta per hari. Biaya tenaga kerja sebesar 180.000 per hari. Biaya sewa toko dan ongkos bensin sebesar 200.000 per hari. Maka total biaya produksinya adalah 2 juta ditambah 180.000 ditambah 200.000. Jadi total biaya produksinya adalah 2.380.000 per hari. Yang keempat yaitu harga pokok produksi atau HPP. Harga pokok produksi atau biaya biasa disingkat HPP adalah jumlah pengeluaran dan beban secara langsung atau tidak langsung yang dikeluarkan untuk memproduksi barang atau jasa yang dijual kepada konsumen. Perlu diingat HPP belum memasukkan laba. Rumusnya yaitu total biaya produksi bagi kuantitas produk sama dengan harga pokok produksi. Contohnya, dari kasus catering Andi di atas, kita dapat total biaya produksi adalah 2.380.000, sedangkan untuk paket catering yang diproduksi sebanyak 25 paket. Lalu masukkan angka-angka tersebut di rumusnya untuk mendapatkan HPP, yaitu 2.380.000 bagi 25 paket dengan jumlah HPP 95.200.000. Yang kelima yaitu menghitung harga jual akhir ke konsumen. Setelah mendapat harga produksi dari setiap paket makanan, langkah selanjutnya adalah menghitung harga jual paket makanan. Kita bisa pakai rumus harga jual yang sederhana dengan metode markup pricing. Sederhananya, rumus ini hanya menambahkan besar laba yang akan Anda tentukan ke biaya produksi. Rumusnya yaitu harga produksi ditambah markup atau keuntungan sama dengan harga jual. Contohnya, misalnya Andi menginginkan setiap paket makanan mendapat keuntungan sebesar 20.000, maka harga jual yang untuk setiap makanan adalah 95.200 tambah 20.000 sama dengan 115.200 per paket makanan. Baiklah, materi selanjutnya yaitu pengertian manajemen biaya. Manajemen biaya merupakan salah satu sistem yang didesain untuk dapat menyediakan informasi bagi manajemen untuk sebagai pengidentifikasian peluang-peluang penyempurnaan, perencanaan strategi, dan pembuatan keputusan operasional mengenai pengadaan dan penggunaan sumber-sumber yang diperlukan oleh organisasi. Menurut Deden Mulyana 2009, manajemen biaya merupakan suatu sistem yang didesain untuk menyediakan informasi baik bersifat keuangan atau pendapatan dan biaya maupun non-keuangan atau kualitas dan produktivitas bagi manajemen untuk identifikasi peluang-peluang penyempurnaan, perencanaan strategik, dan pembuatan keputusan operasional mengenai pengadaan dan penggunaan sumber-sumber yang diperlukan oleh organisasi. Materi yang selanjutnya yaitu tujuan manajemen biaya. Tujuan manajemen biaya terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama, mengendalikan pengeluaran atau cost control. Yang kedua, mengoptimalkan penggunaan sumber daya atau research optimization. Yang ketiga yaitu meningkatkan profitabilitas atau profit maximization. Yang keempat yaitu mendukung pengambilan keputusan atau decision making support. Dan yang terakhir yaitu menciptakan keunggulan kompetitif atau competitive advantage. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan teknik manajemen biaya. Teknik yang pertama yaitu menciptakan keunggulan kompetitif atau competitive advantage, yaitu total biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek apapun harus dinilai secara menyeluruh untuk memastikan penyelesaian proyek yang sukses. Contohnya, seseorang yang membuka warung nasi harus mengetahui berapa total biaya yang harus dikeluarkannya. Penilaian biaya ini mencakup seperti sewa tempat, biaya bahan baku, dan juga gaji karyawan. Keunggulan kompetitif ini juga mencakup seperti seorang yang ingin membuka warung nasi tersebut harus menjual harga nasi bungkus yang lebih murah daripada pesaing yang lain. Bisa menyediakan minuman gratis untuk pelanggan tertentu dan juga dapat memberikan pelayanan yang cepat agar pelanggan tidak menunggu.
dan tentunya makanan yang mereka jual juga harus higienis. Teknik yang kedua yaitu rencanakan hal yang tak terduga. Teknik manajemen biaya yang berhasil mengharuskan para profesional untuk menyisihkan anggaran untuk keadaan darurat dan pengeluaran yang diantisipasi. Anggaran cadangan untuk keadaan darurat ini dapat berupa seperti kenaikan harga bahan baku atau kerusakan alat. Tapi sudah banyak bisnis yang membeli asuransi untuk melindungi usaha mereka dari risiko besar seperti bencana alam. Yang ketiga, mengurangi biaya tetap. Mengurangi biaya jika memungkinkan. Sebagai pengusaha, kita harus dapat menghemat biaya yang terus-menerus dikeluarkan, seperti gaji atau langganan. Salah satu caranya adalah menyederhanakan kebutuhan atau menggunakan jasa luar seperti outsourcing jika lebih murah. Contohnya, jika saya mempunyai sebuah usaha menjual pakaian, daripada saya memperkerjakan karyawan tetap saya untuk pemasaran, saya dapat menyewa seorang freelancer yang hanya dibayar saat ada proyek tertentu saja, sehingga dapat menghemat biaya bulanan. Teknik yang keempat yaitu memanfaatkan efisiensi energi. Menurut Energy Star, Anda dapat mengurangi pengeluaran hingga 10 hingga 40%, yaitu dengan cara menggunakan cara yang lebih hemat energi untuk mengurangi pengeluaran listrik atau gas, misalnya memanfaatkan cahaya sinar matahari, mematikan peralatan saat tidak digunakan, atau menggunakan peralatan hemat energi. Teknik yang kelima yaitu memanfaatkan anggaran. Memahami struktur biaya adalah kunci keberhasilan proyek. Anggaran akan menunjukkan berapa banyak uang yang telah dialokasikan untuk menyelesaikan proyek apapun menurut Balance Careers, yaitu dengan membuat rencana anggaran yang jelas untuk setiap pekerjaan. Dengan begitu, kita tahu berapa banyak uang yang harus dibutuhkan untuk setiap hal, dan kita juga dapat mengatur keuangan dengan lebih baik dan memastikan proyek kita selesai. Kemudian, penerapan manajemen biaya. Yang pertama, manajemen sebagai ilmu. Suatu bidang ilmu atau pengetahuan yang berusaha secara sistematis untuk memahami mengapa dan bagaimana manusia bekerja sama untuk mencapai tujuan dan membuat sistem kerjasama ini bermanfaat bagi kemanusiaan. Yang kedua, manajemen sebagai seni. Manajemen adalah seni untuk mencapai hasil yang maksimal dengan usaha yang minimal. Demikian pula mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan maksimal bagi pemimpin maupun pekerja, serta memberikan pelayanan yang sebaik mungkin kepada masyarakat. Yang ketiga, manajemen sebagai profesi. Manajemen sebagai profesi merupakan suatu 35 bidang pekerjaan yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki keahlian dan keterampilan sebagai kader, pemimpin, atau manajer pada suatu organisasi atau perusahaan tertentu. Yang keempat, manajemen sebagai proses. Manajemen adalah proses yang khas terdiri dari tindakan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian, di mana dalam masing-masing bidang tersebut digunakan ilmu pengetahuan dan keahlian yang diikuti secara berurutan dalam usaha untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian, faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen biaya. Faktor yang pertama, permintaan pasar. Tingkat permintaan terhadap suatu produk atau layanan secara langsung mempengaruhi biaya. Ketika permintaan tinggi, perusahaan mungkin perlu meningkatkan kapasitas produksi yang menyebabkan biaya lebih tinggi. Sebaliknya, permintaan yang rendah dapat mengakibatkan
kelebihan persediaan, dan peningkatan biaya penyimpanan. Contoh, seorang pedagang buah menjual jeruk. Pada saat musim panas, permintaan jeruk sangat tinggi, sehingga ia harus membeli lebih banyak stok jeruk dari pemasok. Namun, pada saat musim hujan, permintaan turun, yang mengakibatkan si penjual menghadapi resiko buah busuk dan menambah biaya penyimpanan. Yang kedua, efisiensi rantai pasokan. Efisiensi rantai pasokan dapat memainkan peran penting dalam manajemen biaya, merampingkan proses, mengoptimalkan logistik, dan mengurangi waktu tunggu dapat membantu meminimalkan biaya yang terkait dengan transportasi, penyimpanan inventaris, dan manajemen pemasok. Contohnya, sebuah toko kelontong mengatur pengiriman barang langsung dari distributor, sehingga mengurangi biaya transportasi yang sebelumnya mahal karena mengambil barang sendiri dari pasar grosir. Yang ketiga, teknologi dan otomasi. Memanfaatkan kemajuan teknologi dan otomasi dapat menghemat biaya. Dengan menerapkan sistem dan mesin otomasi, perusahaan dapat mengurangi biaya tenaga kerja, meningkatkan efisiensi, dan meminimalkan kesalahan. Contohnya, sebuah kedai kopi menggunakan mesin kasir otomatis untuk mencatat pesanan dan pembayaran. Ini mengurangi kesalahan pencatatan manual dan mempercepat proses layanan sehingga menghemat biaya tenaga kerja tambahan. Yang keempat, skala ekonomi. Seiring dengan meningkatnya volume produksi, biaya per unit cenderung menurun karena skala ekonomi. Hal ini terjadi karena biaya tetap dibagi ke output yang lebih besar, sehingga menghasilkan biaya rata-rata yang lebih rendah. Contohnya, produsen roti membeli tepung dalam jumlah besar untuk mendapatkan harga diskon dari pemasok. Dengan membeli dalam volume besar, biaya per kilogram tepung lebih murah dibandingkan membeli dalam jumlah kecil. Yang kelima, biaya material dan sumber daya. Fluktuasi harga barang baku dan sumber daya dapat berdampak signifikan terhadap manajemen biaya. Memahami tren pasar, mencari alternatif sumber, dan menegosiasikan kontrak yang menguntungkan dapat membantu mengurangi fluktuasi biaya ini. Contohnya, seorang pengusaha kerajinan tangan menyadari harga kain meningkat. Ia mencari alternatif kain dari pemasok lokal dengan kualitas yang sama, tetapi harga lebih murah untuk menekan biaya produksi. Yang keenam, optimalisasi proses. Menganalisis dan mengoptimalkan proses internal dapat mengungkap inefisien dan peluang penghematan biaya. Dengan mengidentifikasi hambatan, menghilangkan pemborosan, dan meningkatkan produktivitas perusahaan, dapat mengurangi biaya sambil mempertahankan atau meningkatkan kualitas. Contohnya, sebuah laundry mengatur ulang alur kerja karyawannya. Pakaian dikumpulkan, dicuci, dikeringkan, dan disetrika dalam urutan yang lebih efisien sehingga menghemat waktu dan energi listrik. Yang ketujuh, kepatuhan terhadap peraturan. Kepatuhan terhadap peraturan dan standar seringkali menimbulkan biaya tambahan. Memahami dan secara proaktif menangani persyaratan kepatuhan dapat membantu meminimalkan dampak finansial dan menghindari denda. Contoh, pemilik restoran memastikan dapurnya sesuai standar kesehatan dengan membeli alat-alat yang memenuhi syarat kebersihan. Ini mengurangi risiko denda dari infeksi dan menjaga reputasi usahanya. Yang terakhir yaitu outsourcing dan manajemen vendor. Outsourcing berfungsi tertentu atau bermitra dengan vendor. Kemudian, contoh soal penerapan dan aplikasi penentuan biaya produk dan manajemen biaya. Dalam industri manufaktur otomotif, biaya produksi merupakan salah satu aspek paling krusial yang harus dikelola dengan baik. Biaya produksi mencakup semua pengeluaran yang terlibat dalam proses pembuatan kendaraan, mulai dari bahan baku hingga tenaga kerja dan overhead. Sebuah pabrik manufaktur otomotif jaya memproduksi kendaraan dalam sebulan, yaitu produksi bulanannya sejumlah 1.000 unit kendaraan. Biaya bahan baku per unitnya 50 juta, biaya tenaga kerja langsung per unitnya 10 juta,
biaya overhead pabrik per unitnya 5 juta. Pertanyaan yang pertama, berapakah total biaya produksi yang dikeluarkan oleh industri manufaktur otomotif Jaya dalam 1 bulan? Pertanyaan yang kedua, berapakah biaya per unit kendaraan? Untuk menjawabnya, kita dapat melihat pada PPT berikut. Pada total biaya bahan baku, kita dapat menghitung produksi bulanan dikali dengan biaya bahan baku per unit, yaitu 1000 unit dikali 50 juta sama dengan 50 miliar. Yang kedua, total biaya tenaga kerja langsung. Dalam menghitung total biaya tenaga kerja langsung ini, dapat kita kalikan biaya jumlah produksi bulanan dikali dengan biaya tenaga kerja langsung per unit, yaitu 1000 unit dikali 10 juta sama dengan 10 miliar. Yang ketiga, total biaya overhead pabrik. Dalam menghitung total biaya overhead pabrik ini, kita dapat melihat atau mengkalikan produksi bulanan dikali dengan biaya overhead pabrik per unit, yaitu 1000 unit dikali 5 juta sama dengan 5 miliar. Yang keempat, total biaya produksi. Untuk menghitung total biaya produksi ini, kita dapat menjumlahkan hasil dari total biaya bahan baku ditambah total biaya tenaga kerja langsung dan ditambah dengan total biaya overhead pabrik, yaitu 50 miliar ditambah 10 miliar ditambah 5 miliar sama dengan 65 miliar. Jadi total biaya produksi yang dikeluarkan industri otomotif Jaya adalah senilai 65 miliar. Untuk soal yang kedua, untuk menghitung biaya per unit kendaraan yang diproduksi ini, kita dapat melihat di sini biaya per unit sama dengan total biaya produksi dibagi dengan jumlah unit. Total biaya produksi tadi sudah kita dapatkan, yaitu 65 miliar. Berarti 65 miliar dibagi dengan 1000 unit sama dengan 65 juta. Jadi biaya per unit kendaraan adalah 65 juta. Baik, dapat kita simpulkan dari contoh perhitungan di atas, total biaya produksi untuk menghasilkan 1000 unit kendaraan dalam 1 bulan adalah 65 miliar dan harga per unit kendaraan yaitu 65 juta. Dengan mengetahui dan memahami komponen biaya produksi, sangat penting bagi manajemen pabrik untuk mengidentifikasi area yang memerlukan efisiensi dan pengendalian biaya. Dengan demikian, pabrik dapat meningkatkan daya saing dan profitabilitasnya dengan industri otomotif yang sangat kompetitif.